Putih Indonesia. Kami Pemuda dan Putih Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Assalamualaikum Sobat Channel semuanya dan di mana saja berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah berikan kalian kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kita jumpa lagi di video edisi jalan-jalan mengunjungi Museum Perjuangan Pahlawan Indonesia episode 2. Di mana masih di hari yang sama, hari Minggu tanggal 10 November 2024, tepatnya di Hari Pahlawan. Sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa ya Sobat Channel, subscribe, like, komen, dan share-nya agar channel ini semakin berkembang dan kami semakin semangat membuat video-video yang menarik lainnya untuk kalian. Nah, di episode 2 ini kita lanjut mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Agar tidak semakin penasaran, yuk kita selusuri, let's go! Nah, ini kita sudah sampai di halaman depan Museum Sumpah Pemudanya ya Sobat Channel. Kita masuk ke dalam area parkir motor yang ada di samping Museum Sumpah Pemuda ini. Yuk sekarang kita menuju ke depan. Sebelum masuk, saya akan berikan sedikit informasi tentang Museum Sumpah Pemuda ini. Museum Sumpah Pemuda merupakan salah satu museum sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 106, Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Untuk harga tiket masuk ke Museum Sumpah Pemuda ini di tahun 2024 adalah dewasa 5.000, anak-anak 3.000, dan wisatawan asing 25.000. Museum ini buka di setiap Selasa hingga Minggu dan jam operasionalnya dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Nah, museum ini libur di hari Senin dan hari libur nasional. Gedung ini dulunya memiliki sederet perjalanan sejarah dan menjadi saksi dari proses panjang pembentukan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gedung ini dulu yang bernama Gedung Keramat 106 ini lalu berubah nama jadi Museum Sumpah Pemuda. Karena di gedung inilah tempat diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, sekarang kita masuk ke dalam gedungnya ya Sobat Channel. Yuk. Setelah kita sampai di dalam gedung Museum Sumpah Pemuda ini, di ruang satu ini kita menjumpai beberapa keterangan tentang sejarah gedung ini. Nah, saat kita masuk di sebelah kanan kita ini, kita menjumpai timeline perjalanan tentang Sumpah Pemuda. Nah, di depan kita ini ada foto pemilik dari gedung dan sejarah gedung. Museum ini yang dulunya bernama Keramat 106 yang jadi indekos bagi pelajar Stovia dan pelajar RS, yaitu Sekolah Hukum Batavia. Rumah inilah menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan dan perjuangan bangsa Indonesia. Dan di tempat inilah kesadaran dan semangat persatuan sebagai sebuah bangsa diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kembali beralih pandangan kita ke timeline yang ada di ruangan ini.
Di sebelah kiri dari timeline ini ada foto Presiden Soekarno dan kutipan pidato dari Presiden Soekarno pada peringatan ke-30 Hari Sumpah Pemuda. Kemudian kita lanjut fokus ke timeline perjalanan Sumpah Pemuda berdasarkan tahun dan kejadian sejarahnya sehingga terbentuk organisasi-organisasi yang ada di gedung ini dulunya. Sahabat channel, dari timeline perjalanan Sumpah Pemuda yang mana gedung ini dulunya bernama Keramat 106 menjadi saksi bisu perjalanan sederetan sejarah dan menjadi saksi dari proses panjang pembentukan semangat perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia yang sekarang kita lihat dari timelinenya, waktu perjalanan, pertanggal, bulan, dan tahun sejarahnya. Melalui gedung inilah sendi-sendi dasar Persatuan Indonesia didiskusikan, dirumuskan, lalu kemudian diikrarkan. Dan melalui gedung inilah berbagai organisasi-organisasi pergerakan pemuda untuk melakukan kegiatan pergerakan. Di timeline ini juga ada koleksi foto-foto organisasi pemuda, di antaranya foto Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, foto organisasi Budi Utomo, dan foto tokoh 3 serangkai. Kita lanjut menyelusuri ruang berikutnya. Yuk Sobat Channel, kita masuk ke ruang berikutnya. Ruangan ini bernama Organisasi Para Pemuda. Di ruangan ini terpajang foto dan keterangan masa awal pertumbuhan organisasi-organisasi pemuda Indonesia, yang diantaranya Pemuda Kaum Betawi, Jong Kalebes, Jong Ambon, Jong Islami Tenbon, lalu Sekar Rukun, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, dan yang lainnya. Nah, ini adalah bendera dari lambang Organisasi Pemuda Indonesia. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan Kongres. Oke, di ruang kongres ini begitu kita masuk akan langsung melihat beberapa manekin dan juga ada manifesto politik 1925 yang pada intinya berisi prinsip-prinsip perjuangan, yakni unity atau persatuan, equality atau kesetaraan, dan liberty artinya kemerdekaan. Serta ada beberapa foto peserta Kongres Pemuda Indonesia pertama, foto kegiatan selama Kongres Pemuda Indonesia, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ya, demikian itu adalah beberapa hal yang ada di ruangan Kongres. Sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nama ruangan ini adalah Ruang Pemuda Bersatu dalam Sumpah Pemuda. Di ruangan ini sebagai saksi diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di ruangan ini menampilkan patung tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, di antaranya Muhammad Yamin dan Amir Syarifuddin. Di ruangan ini juga menampilkan film audiovisual tentang Kongres Sumpah Pemuda. Mari sama-sama kita lihat dan saksikan ya Sahabat Channel, dari film audiovisual tentang Kongres Sumpah Pemuda. Selamat menyaksikan. Kongres Perapatan Pemuda mulai. Pertama-tama di sini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara. Semoga perapatan ini bangsa Indonesia yang telah hidup sejak bergerak bersama dalam Kongres Pemuda pertama. Saudara-saudara sekalian, sekarang saatnya bagi peserta Kongres
polisi kolonial Belanda itu menghambat perjalanan saya. Beruntung ada anggota Taliban yang dengan sigap menjelaskan saya ini. Para peserta kongres, tolong perhatiannya. Kita akan mendengarkan gagasan dari para peserta kongres. Kami menyarankan Pak, bahwa Kongres juga harus menaruh perhatian pada pendidikan perempuan. Bagaimanapun, asrama perempuan untuk pendidikan juga perlu dibangun. Bung Subondo, alangkah baiknya jika perapatan kita kali ini tidak hanya membahas soal persatuan, melainkan juga membahas kemerdekaan. Saya ingatkan agar tidak ada kata kemerdekaan di sini. Tolong dipahami Bahwasanya persatuan itu bukan hanya untuk diucapkan, tapi hampir sampai dalam hati. Gunanya persatuan itu agar kita setara dengan negara Indonesia dan Federasi peserta mengatakan kata-kata kemerdekaan. Hentikan dia atau anak-anak di bawah 18 tahun saya usir keluar ruangan. saya hentikan pembicara berpidato. Apakah pembicara bersedia meninggalkan ruangan? Begini Bu, apakah saya menggunakan kata kemerdekaan? Saya tidak bersedia membahas kemerdekaan, atau dengan terpaksa saya mengusir saudara dari ruangan ini. Saya tidak akan diam untuk kemerdekaan. Saya tegaskan dalam perapatan ini untuk tidak membahas agenda politik apapun. Silakan menyampaikan gagasan selanjutnya, saudara Antar Manana. Tuan Ketua, saya ingin mengajukan protes. Mengapa saya ingin mengajukan protes? Karena saya dan semua orang lain yang bersama saya mendapatkan kesan tidak menyenangkan terhadap anggota kepolisian Belanda itu. Jika kita dalam protes, kita akan dianggap seperti anak kecil yang selalu melakukan apa yang mereka katakan. Kamu tidak boleh mengkritik polisi. Apakah benar? Saya tidak boleh mengkritik polisi. Polisi meminta kepada kami agar tidak mengkritik mereka. Ini untuk pelajaran administrasi kongres. Ya, pokoknya kita tahu saja. Baiklah kalau begitu, saya akan diam saja. Silakan, saudara Antar Permana untuk melanjutkan. Tuan Ketua, saya prihatin terhadap kondisi anak-anak dan perempuan di Indonesia saat ini. Banyak di antara mereka yang menikah pada usia yang masih sangat muda, Tuan. Saya juga menyatakan ketidaksepakatan saya terhadap praktek poligami yang terjadi. Demikian Tuan Ketua. Terima kasih, saudara Antar Permana. Menyampai gagasan berikutnya, silakan, Muhammad Dewi. Terima kasih. Di sini saya menekankan pentingnya rasa persatuan dan kecintaan terhadap anak-anak Indonesia. Saya juga mengimbau supaya kita menanamkan rasa semangat kebangsaan, dan saya mengimbau supaya semua kita menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu gagasan-gagasan telah disampaikan. Sekarang saya akan membacakan putusan perapatan Kongres Pemuda. Putusan Perapatan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu karena
Putri Indonesia, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bagaimana Sobat Channel? Kalian sudah melihat kan tayangan film tentang Kongres Sumpah Pemuda? Sekarang kita lanjut menjelajahi museum ini. Kongres Sumpah Pemuda dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Dalam kongres tersebut, para pemuda berikrar satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sahabat Channel, kita lanjut keluar dari ruangan Pemuda Bersatu dalam Sumpah Pemuda menuju ke ruang outdoor dari Museum Sumpah Pemuda ini. Kita akan menjumpai ruangan outdoor yang menampilkan koleksi beberapa patung tokoh-tokoh organisasi-organisasi pemuda. Sahabat Channel, patung tokoh-tokoh ini juga berperan penting dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Pada tanggal 10 Januari 1972, Gubernur Jakarta menetapkan Gedung Keramat 106 sebagai benda cagar budaya. Dan pada tanggal 3 April 1973, Gedung Keramat 106 dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Dan tanggal 20 Mei 1973 diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta oleh Bapak Ali Sadikin. Sahabat Channel, monumen ini berbentuk tangan terkepal. Bentuk dari monumen tersebut menjadi simbol dari persatuan dan kesatuan para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Monumen ini diresmikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Hayono Isman pada tanggal 24 Oktober 1994. Kita lanjut ke ruangan berikutnya ya Sahabat Channel. Nah, ruangan ini tentang sejarah kepemilikan dari bangunan ini.
Museum Sumpah Pemuda ini dulunya bekas rumah dari si Kong Lian yang pernah disewakan dan dijadikan asrama oleh pelajar sekolah dokter pribumi atau Stovia. Gedung ini didirikan pada permulaan abad 20. Museum ini menjadi tempat pertemuan pergerakan pemuda dari berbagai daerah, sehingga disebut Rumah Perkumpulan Indonesia. Seperti pembahasan sebelumnya, bangunan ini dahulunya dikenal dengan nama Gedung Keramat Raya 106. Lalu berubah nama Gedung Sumpah Pemuda karena di gedung ini tempat ikrarnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Di gedung ini pula lahirlah Sumpah Pemuda sebagai hasil dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Di ruangan ini juga ada beberapa foto, diantaranya foto suasana para pelajar yang tinggal di Gedung Keramat Raya 106 ini dulunya. Oke Sobat Channel, kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruang WR Supratman. Kalian sudah pasti tahu kan siapa itu tokoh WR Supratman? Dia adalah pencipta lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Di ruangan ini adalah koleksi-koleksi dari WR Supratman. Salah satunya yaitu biola WR Supratman yang digunakan saat melantunkan pertama kali lagu Indonesia Raya pada Kongres Pemuda kedua di Gedung Keramat 106 ini pada tanggal 28 Oktober 1928. WR Supratman memiliki andil yang besar dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sobat Channel, di depan kita ini adalah biola WR Supratman. Biola inilah yang digunakan saat menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang saat ini menjadi salah satu koleksi andalan bagi Museum Sumpah Pemuda. Untuk pertama kalinya ia mengumandangkan lagu Indonesia Raya di hadapan peserta kongres. Dia memainkan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola miliknya sebelum keputusan Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda. Sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya, ini ruangan terakhir dari Museum Sumpah Pemuda. Di ruangan ini terdapat foto dan keterangan tentang organisasi pergerakan, di antaranya Kongres Bahasa Indonesia dan Kongres Perempuan. Oke Sobat Channel, sekarang kita menuju keluar dari museum ini. Dengan keluarnya kita dari museum ini berarti berakhir juga
perjumpaan kita kali ini ya Sobat Channel. Semoga video kali ini bermanfaat dan jadi rekomendasi buat kalian yang mau healing kawasan di Jakarta. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih yang telah mendukung, subscribe, like, komen, dan share video ini. Saya doakan semoga Allah berikan kalian kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Dan ditunggu ya Sobat Channel, video episode 3 edisi kunjungan Museum Perjuangan Jakarta. Sampai jumpa Sabtu depan. Bye-bye.